Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita akan meneruskan pelajaran minggu kemarin, yaitu tentang ikatan kimia. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai ikatan ion dan ikatan kovalen. Sekarang kita tinggal mempelajari tentang ikatan logam dan ikatan hidrogen. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk dari atom-atom logam. Dalam ikatan logam, ada banyak elektron yang bergerak bebas. Elektron-elektron dalam ikatan logam tidak terikat pada satu atom saja, melainkan berpindah-pindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Nah, perpindahan atom-atom ini disebut terdelokalisasi. Gambar di samping adalah gambaran bagaimana kumpulan elektron membentuk awan elektron yang bebas bergerak. Nah, di tengah-tengahnya ada ion positif dari atom logam. Jadi elektron-elektron tersebut mengelilingi ion positif dari atom logam. Berikut pengaruh ikatan logam terhadap zat logam itu sendiri. Yang pertama, sebagai penghantar panas yang baik. Logam terkenal sebagai penghantar panas yang baik. Ini terjadi karena ketika salah satu ujung logam terkena panas, lautan elektron di dalamnya terkena panas juga dan menyerap energi panas tersebut, sehingga bergerak lebih cepat. Ini membuat energi panas yang dibawanya cepat berpindah dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Kedua, sebagai penghantar listrik yang baik. Ketika kedua ujung logam dihubungkan dengan sumber listrik, maka elektron di dalamnya akan mengalir membawa muatan listrik tersebut bergerak ke tempat yang lebih positif. Kecepatan perpindahannya bisa sampai 50 cm per detik. Cepat banget kan? Maka dari itu, perpindahan arus listrik menjadi lebih cepat pada benda logam. Yang ketiga, berkilau ketika diterpa cahaya. Saat berkas sinar mengenai elektron yang terdelokalisasi di antara atom-atom logam membawa berkas cahaya tersebut berpindah-pindah. Karena susunan ion dalam sebuah ikatan logam sangat rapat, maka cahaya tersebut saling memantul dan menimbulkan sebuah kilauan. Selanjutnya dapat ditempa dan dapat ditarik. Malleable adalah kemampuan logam untuk dapat ditempa menjadi lembaran tipis. Sedangkan daktil adalah kemampuan logam untuk dapat ditarik menjadi kawat. Saat ditempa atau ditarik, atom-atom akan bergeser karena adanya gaya tolak antar ion logam. Jadi ion logamnya tidak terputus. Jadi sebenarnya jika logam itu ditempa atau ditarik, sebenarnya dia itu jumlah ionnya tidak berkurang atau tidak bertambah, melainkan hanya bergeser ke tempat yang lain. Selanjutnya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terbentuk dari atom H yang terikat pada atom N, O, dan F dari molekul lain. Nah, contohnya ikatan O dengan H, ikatan N dengan H, ikatan F dan H dalam H2O, NH3, HF, atau C2H5OH. Nah, maksudnya dari molekul lain itu adalah, jadi contohnya ada H2O yang pertama dan H2O yang kedua. Nah, kalau dalam H2O yang pertama kan ada juga tuh ikatan O dengan H, tapi dia bukan ikatan hidrogen karena bukan dari molekul yang lain. Molekul yang lain itu maksudnya dari H2O yang lain. Nah, makanya kenapa di situ garis putus-putusnya dianggap sebagai ikatan hidrogen? Karena O itu berasal dari H2O yang di sebelah kiri kan, sedangkan H-nya berasal dari H2O yang di sebelah kanan. Jadi dari molekul yang berbeda. Nah, makanya dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Sedangkan untuk ikatan O dengan H dalam satu molekul itu bukan ikatan hidrogen. Selanjutnya kita belajar membuat bentuk molekul. Bentuk molekul dibuat berdasarkan adanya pasangan elektron ikatan atau PEI dan pasangan elektron bebas atau PEB pada kulit terluar. Pasangan elektron ini memiliki muatan sejenis sehingga ada gaya tolak-menolak. Pasangan-pasangan elektron ini akan memperkecil gaya tolak-menolak dengan cara membentuk suatu susunan tertentu. Nah, ini adalah bunyi dari teori VCPR atau teori pasangan elektron kulit valensi. Menurut VCPR, gaya tolak-menolak akan besar jika terjadi di antara PEB atau pasangan elektron bebas. Sedangkan gaya tolak-menolak akan kecil jika terjadi di antara PEI atau pasangan elektron ikatan. Nah, untuk urutan ukuran tolak-menolak dari besar ke kecil adalah jika terjadi di antara PEB dan PEB, lalu PEB dan PEI, dan yang paling kecil adalah PEI dan PEI. Jika masih bingung, mari perhatikan slide selanjutnya.
Dalam penentuan bentuk molekul, nanti kalian akan menemukan istilah hibridisasi atau penyetaraan tingkat energi melalui penggabungan antar orbital senyawa kovalen atau yang disebut kovalen koordinasi. Jadi hubungannya adalah nantinya bentuk molekul akan dipengaruhi oleh bentuk orbital hibridanya. Berikut kita akan belajar menentukan bentuk hibridisasi dan bentuk molekul. Nah, ada dua cara, yaitu yang tanpa PEB dan yang memiliki PEB. Sekarang kita belajar dulu cara menentukan bentuk molekul dan hibridisasi tanpa PEB. Langkah pertamanya, tentukan apakah molekul tersebut memiliki PEB atau tidak. Contohnya, CH4. Ternyata CH4 tidak memiliki PEB, karena bisa kita lihat semua elektron di atom H berikatan dengan elektron di atom C. Nah, yang kedua, tentukan rumus umumnya. A untuk atom pusat dan X lambang untuk atom terikat. Untuk CH4, atom C-nya adalah atom pusat. Kenapa? Karena semua H-nya berikatan dengan atom C. Nah, makanya di sini C-nya atom pusat dan H-nya adalah atom terikat. Jadi untuk CH4, rumus umumnya adalah AX4. A-nya untuk atom pusat tadi si C, dan AX4, X-nya kan tadi atom terikat. Karena atom terikatnya H-nya ada 4, makanya di sini X-nya X4. Jadi AX4. Langkah ketiga, tentukan hibridisasinya dengan cara membuat konfigurasi elektron. Dari atom C, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Kalian masih ingat kan materi untuk menuliskan konfigurasi elektron? Yang pertama, ketahui dulu nomor atomnya. Lalu buat konfigurasi elektron berdasarkan prinsip Aufbau. Nah, ketemulah 1s2, 2s2, 2p2. Lalu konfigurasi elektron H, karena nomor atomnya 1, jadi konfigurasi elektronnya 1s1. Nah, terus kita buat diagram orbitalnya. 1s2 itu ada 2 elektron di dalamnya karena s2, pangkat 2. Nah, lalu 2s2 sama ada 2 elektron karena 2s2 pangkatnya juga 2. Lalu 2p2. Nah, harusnya kan maksimal elektron di orbital p itu adalah 6, 2p6 harusnya gitu kan. Tapi karena di sini berhentinya di 2, jadi isinya cuma 2 elektron. Bagi yang masih bingung cara mengisi diagram orbital, kenapa bentuknya jadi kayak gitu, berarti kalian harus buka lagi video yang menentukan konfigurasi elektron. Nah, setelah kita isi diagram orbitalnya, ternyata di dalam orbital P itu ada diagram orbital yang kosong. Nah, bagaimana itu terisi? Dengan memberikan satu elektron dari si 2s. Tadi kan 2s2 yang tereksitasi. Nah, 2s2 kok bisa berubah jadi 2s1? Karena ada elektron yang tereksitasi atau diamental ke yang diagram orbital yang kosong. Jadi biar semuanya terisi, dia pindah ke diagram orbital yang kosong. Nah, setelah konfigurasi elektron C sudah terisi masing-masing satu elektron, nah kita masih punya elektron valensi dari atom H atau satu elektron dari masing-masing atom H. Nah, bagaimana caranya agar si elektron-elektron yang di atom C itu yang tadinya sendiri bisa berpasangan? Nah, bisa kita pasangkan dengan elektron valensi dari atom H. Makanya di situ semuanya jadi berpasangan dua-dua. Nah, itulah bentuk terhibridisasinya. Jadi kesimpulannya, atom-atom yang tadinya sendiri yang di posisi tereksitasi, kenapa dia di posisi terhibridisasinya menjadi berpasangan? Karena dia berpasangan dengan elektron valensi dari atom H. Nah, setelah berpasangan semua, jadi hibridisasinya berbentuk sp3. Kenapa? Karena di orbital S dan P semuanya terisi penuh. sp3 berarti kan S-nya 1, P-nya 3. Karena S itu diagram orbitalnya 1, sedangkan P3 itu kotak diagram orbitalnya ada 3. Setelah diketahui bentuk hibridisasinya, nah kita tinggal menentukan bentuk molekulnya. Ini adalah bentuk hibridisasi tanpa PEB untuk hibridisasi yang sp3. Bentuknya adalah tetrahedral. Nah, berikut adalah bentuk 3 dimensi dari tetrahedral. Selanjutnya kita belajar menentukan hibridisasi dan bentuk molekul yang memiliki PEB. Kalau tanpa PEB berarti memang di struktur Lewisnya terbukti tidak ada pasangan elektron bebas. Nah, kalau yang memiliki PEB berarti di struktur Lewisnya memang ada pasangan elektron bebas yang tersedia. Yang pertama bisa kita lihat senyawa H2O.
struktur Lewisnya ada 2 PeI pasangan elektron ikatan dan ada 2 PeB yang tidak berikatan atau pasangan elektron bebas. Nah, yang kedua tentukan rumus umumnya. Nah, untuk yang memiliki PeB ada rumus A, X, dan E. A itu sama untuk atom pusat, X-nya untuk PeI pasangan elektron yang terikat, dan yang E-nya untuk PeB untuk pasangan elektron bebas. Nah, untuk H2O karena X-nya atau PeI-nya ada 2, berarti X-nya 2. Dan E itu kan untuk PeB, karena PeB-nya ada 2, berarti E-nya juga bernilai 2. Nah, jadi untuk rumus fisi PR-nya adalah AX2E2. Itu salah ya judulnya, harusnya bentuk molekul dan hibridisasi yang memiliki PeB. Nah, lanjut ya, untuk langkah yang ketiga kita tentukan hibridisasinya. Yang pertama masih sama, tentukan konfigurasi elektron dari masing-masing atom. Kalau di sini karena H2O berarti atom O dan H. Atom O nomor atomnya 8, jadi konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, dan 2p4. Nah, untuk konfigurasi elektron H masih sama, yaitu 1s1. Lalu kita buat diagram orbitalnya. Kalau tadi berhentinya di 2p2, berarti diagram orbital P-nya itu terisi 2 elektron. Kalau di sini 2p4, berarti terisi 4 elektron. Nah, hibridisasinya, kenapa itu ada tanda panah yang ke bawah merah? Karena H2O, karena di sini memiliki H-nya ada 2. Makanya di situ si atom H bisa mengisi masing-masing 1 elektron. Nah, makanya di sini juga terlahir hibridisasinya berbentuk sp3, sama kayak yang tadi. Walaupun bentuk hibridisasinya sama, baik yang dengan PeB atau tanpa PeB sama-sama sp3, namun bentuk molekulnya berbeda. Karena untuk hibridisasi yang memiliki PeB, untuk sp3 bentuknya adalah V-planar. Ini judulnya juga salah ya, harusnya bentuk molekul dan hibridisasi yang memiliki PeB. Nah, untuk hibridisasi sp3 yang memiliki PeB bentuknya adalah V-planar. Bisa kalian lihat sendiri bentuk 3 dimensi dari V-planar seperti apa. Nah, ada tugas. Yang pertama, kalian menentukan struktur Lewis dari unsur Ca, N, Tl, dan K. Nah, ini contoh cara mengerjakannya ada di video yang minggu lalu. Jadi bisa kalian lihat sendiri nanti caranya seperti apa. Nah, untuk nomor 2, sama kalian diminta membuat struktur Lewis dari K2O dan MgCl2. Nah, maksudnya di sini berikan penjelasannya, kalian harus bisa menentukan K2O dan MgCl2 ini termasuk ke dalam ikatan apa, seperti itu. K2O ikatan apa, MgCl2 ikatan apa, dan kenapa membentuk ikatan tersebut, harus diberikan penjelasannya. Tugas 3 juga sama, diminta membuat struktur Lewis kalau ini dari NH3 dan H2SO4. Nah, kalian juga diminta memberikan penjelasan yang sama, itu NH3 dan H2SO4 termasuk ikatan apa dan kenapa dikatakan ikatan tersebut. Nah, harus diberikan penjelasannya. Nah, kalau tugas nomor 4, kalian diminta untuk menghitung PeB dan PeI dari yang A, BeCl2 dan yang B, XeF4. Lalu kalian bentuk struktur Lewisnya. Jadi untuk menentukan PeB dan PeI-nya, kalian nggak boleh langsung, harus bentuk dulu struktur Lewisnya seperti apa. Nanti kan kelihatan tuh PeB-nya berapa, PeI-nya berapa. Ingat ya, PeB dan PeI itu adalah pasangan. Jadi kalau kalian lihat elektronnya yang bebas itu ada 6, berarti itu 3 pasang, bukan 6 ya. Nah, untuk tugas nomor 5, lanjutan dari tugas nomor 4. Jadi, nomor 4 tadi kan kalian sudah tahu tuh struktur Lewis seperti apa, PeB dan PeI-nya berapa. Nah, berarti kalian bisa menentukan hibridisasi dan bentuk molekulnya. Nah, itu untuk jawaban yang nomor 5. Lalu lengkapi dengan gambar bentuk molekul 3D-nya.